Dan setelah Sang Kaisar Commodus dan Jenderal Maximus meninggoy dalam pertarungan sengit di Kolosium, Kekaisaran Roma dipegang oleh Gubernur Provinsi Septimus, namun tidak lama kekuasaan bertahan, karena Severus akan memberikan tahtanya kepada anak kembarnya yang bernama Septimus Bessianus alias Krekela, dan sang adik bernama Publius. Seharusnya tahta Kekaisaran Roma tersebut jatuh ke tangan Lucilla, yang merupakan kakak kandung Commodus dan putri pertama dari Marcus Aurelius, dan Luciana juga mempunyai seorang putra bernama Lucius, yang sebelumnya dilarikan ke Kekaisaran Numedia untuk menyelamatkannya pada saat Commodus masih menjadi raja. Dan karena kekesalan Roma dipegang oleh dua pemuda kembar, maka mimpi Marcus yang akan menjadikan Roma damai pun hilang. Kakak beradik itu juga terkenal sangat kejam dan licik, bahkan banyak masyarakat kecil menjadi korban dan korupsi juga merajalela. Dan disinilah kisah perjuangan Lucius dimulai untuk perdamaian warga Roma. Dan 16 tahun kemudian Lucius kini sudah tumbuh dewasa di kerajaan Nomedia dan memiliki nama samaran Hane. Dan ia memiliki seorang istri cantik bernama Erisa. Dan saat Eris menjemur pakaian, tiba-tiba terompet peringatan berbunyi uang menandakan ada musuh datang. Dan dengan segera mereka mempersiapkan diri dan bergabung dengan pasukan mereka di benteng Numedia dan dipimpin oleh Jugurtha. Dan terlihat sebuah perahu perang yang akan mereka hadapi ternyata dari pasukan Roma. Dia dipimpin oleh Jenderal Acacius yang ternyata suami dari Lucilla. Ketika kapal-kapal perang ini mendekat, maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Di dalam pertempuran itu Acacius dan pasukannya berhasil masuk ke benteng dan akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat dekat. Dan terlihat Hanu dan Erisat bertarung dengan sangat baik tetapi Erisat langsung menembakkan panah ke anak buah Acacius. Dan ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Erisa menggunakan panah. Melihat sang istri terbunuh, Hanoh pun lalu lengah dan diserang sampai dia terjatuh. Dalam posisi tidak sadar, Hanoh lalu mendapati dirinya berada antara hidup dan mati. Dan ia juga melihat Arisa bergabung dengan pasukan yang sudah meninggoy dalam baka, sementara ia disuruh kembali ke dunia. Dan melihat bahwa ia kalah perang dan telah dimenangkan oleh pihak Romawi. Hamu prajurit dan warga Nurmedia yang masih selamat kemudian pada ditangkap, sedangkan Acacius memberikan penghormatan kepada yang gugur dan semua pasukan dibakar. Setelah Numedia diambil alih, Hanu Jagerta beserta pasukan yang selamat ditahan dan dibawa ke Roma untuk dijadikan budak Roma. Di dalam perahu yang sedang perjalanan menuju ke Roma, Hanu melihat tangan Jagerta terluka parah dan terlihat Jagerta sangat sedih dan pasrah. Karena saat mereka tiba di Roma, mereka semua akan dijadikan gladiator, bukan budak. Singkat cerita, Acacius kemudian tiba di Roma, dan Acacius diberikan penghargaan oleh Kaisar Geta dan Kaisar Kreketa. Namun bukannya gembira, bahkan Geta memberitahu Kreketa masih kuat dan meminjilkan untuk melakukan persediaan ini. Tentu saja Acacius keberatan, karena dia baru aja pulang dan butuh istirahat. Sementara itu Hano dan Jugurtha serta pasukannya tiba di Roma dan mereka semua dibeli oleh penguasa arena gladiator di Antium bernama Macrimus, yang perannya sama seperti Proximus di film sebelumnya, namun Macrimus sedikit berbeda karena dia mempunyai kelebihan bisa mempengaruhi para pejabat, bahkan sekelas Kaisar pun percaya. Sebelum mereka lulus sebagai gladiator yang tangguh, maka mereka harus melawan kawanan babun-babun liar untuk menguji keterampilan mereka dalam bertarung. Di dalam pertarungan, Jugurtha memilih mengakhiri hidupnya di arena dan membiarkan seekor bebol untuk membunuhnya. Sedangkan Hanoh dengan sekuat tenaga melawan satu babu dengan cara menggigit tangannya. Hal ini pun membuat Macrinus tertarik dengan Hanoh dan ternyata dia juga dengan mudahnya menghabisi satu babon. Setelah selesai bertarung, Hanoh dan pasukan yang tersisa kemudian dikumpulkan di situ. Maximus masih penasaran dengan Hanoh, sehingga ia pengen melihat ia melawan pelatih gladiator bernama Vigo pakai tangan kosong. Dan sangat terlihat ia dengan mudah mengalahkannya. Hanoh ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Setelah melihat kemampuan Hanoh bertarung, Macrinus mengundang Hanoh ke kantornya bahwa gaya bertarungnya adalah amarah yang menjadi kekuatannya. Lantas Macrinus pun bertanya, lalu ia bertanya siapa yang membuat Hanoh seamarah ini, bahwa ia ingin membunuh Jenderal Acacius yang telah menyebabkan istrinya tewas. Mengetahui hal tersebut, Macrinus pun membuat tawaran
yang mana Hanoi menjadi gladiator sang jenderang. Dan jika Hanno menjalankannya dengan sangat baik, maka dia berjanji akan menghadap ke Axios. Di sisi lain, terlihat ia sedang mengobrol bersama istrinya tentang kelakuan kedua kaisar tersebut yang semakin kesini semakin arogan dan brutal. Dan disinilah keduanya berencana membuat kudeta, dan ia akan mengirimkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan saat waktunya tiba. Di hari berikutnya, Maecenas membawa Hanoi ke kota dengan niatan untuk memperkenalkan ke kaisar yang sedang mengunjungi pesta di rumah senator Triax. Di dalam pertarungan itu, Grinus dan Trix mempertarungkan Hanu dan jagoan gladiator bernama Visek. Namun sebelum dimulai, kaisar Caracalla dengan sengaja agar kedua gladiator itu bertarung menggunakan pedang sampai meninggoy. Karena tidak ada pilihan lain, kedua gladiator itu pun mulai bertarung, dan dengan keahlian sebagai pasukan elit, maka Hanoi dengan mudah mengalahkan Vincent. Melihat keahlian Hanoi, Geta pun mendekati Hanu dan mintanya untuk bertarung di Colosseum. Namun Hanoi menjawab dengan dingin bahwa gerbang neraka terbuka siang dan malam. Setelah perkataan itu, Magnus langsung membawa Hanu pergi. Di malam harinya, Putri Lucilla melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Axios dan para senat yang ingin melengsarkan kaisar. Di sana para senat dan T-Rex setuju tentang rencana ini dan minta Lucilla untuk menjadi ratu jika kudeta itu berhasil. Keesok harinya, Hanu dan pasukan yang tersisa dibawa ke Colosseum untuk pertama kalinya yang disaksikan oleh kaisar dan masyarakat Roma. Singkat cerita, Hanau dan para gladiator lainnya dimasukkan untuk pertarungan di arena, di mana dia akan bertarung dengan Gaseos si penakluk badak. Ketika pertandingan baru berjalan, Hanu meminta teman-temannya untuk terus menghindar, namun salah satu gladiator tidak sabaran, dan alhasil dia pun diseruduk oleh badak tersebut sampai meninggoy. Dan setelah itu, Hanoi mengambil tanah di arena dengan tangannya seperti yang terjadi dengan Jenderal Matthius di film sebelumnya. Hal ini menyebabkan Lucilla terus memperhatikan Hanoi dan langsung mengenalinya, dan pada saat badak itu akan menyeruduk Hanoi, Hanoi langsung melemparkan ke udara sehingga badak tersebut hilang arah dan menabrak tembok, dan Gircio langsung turun untuk menghadapi Hanoi. Di dalam pertarungan itu, Gircio bisa mengalahkan Hanoi. Untungnya Kaisar Geta memberi Hanoi ampunan, sehingga Hanoi pun masih hidup. Namun bukannya menerima ampunan itu, malah Manu meminta untuk melanjutkan pertarungan tersebut, sampai akhirnya Hanoi berhasil mendapatkan titik lemah Glacio dan berhasil mengalahkannya. Di saat itu, Caracalla dan Geta langsung mengucapkan apa yang Hanoi katakan. Lucio yang mendengar itu pun kaget, dan Lucilla lantas pergi, dan tak lama ia di kamar dan melihat lukisan waktu Hanoi kecil dan sering mengucapkan seperti itu. Alhasil Luciana menyadari bahwa Hanoi adalah Lucius, putranya yang telah lama menghilang. Sementara itu, Lucius yang terluka setelah mengalahkan Glacio sedang diobati oleh dokter yang bernama Raffi. Dia juga dulu seorang gladiator. Tidak lama kemudian, Luciana memanggil Grinus untuk mempertanyakan tentang asal-usul Hanoi. Hal itu pun Maximus kaget dan bertanya-tanya kenapa sekelas putri menanyakan budak gladiator. Seperti Hanoi, Cruz mulai menduga bahwa Hanoi adalah turunan bangsawan dari Roma. Dan di malam harinya, Senator Greco membawa Lucilla untuk bertemu dengan Hanoi untuk menjelaskan asal-usul Hanoi tentang asal-usulnya yang sebenarnya, dan dia mengatakan bahwa Hanoi adalah putranya Lucilius dan juga hasil hubungan gelap dengan Jenderal Maximus. Mengapa Hanoi cepat dan tangguh dalam segala pertarungan? Karena memiliki ikatan darah dengan Maximus. Namun Hanu malah marah dan menyalahkan Lucille karena membiarkan dirinya hidup sendiri yang begitu keras di negara orang lain. Gak cuma itu, Hanoi juga menaruh dendam dengan Axios yang telah membunuh istrinya di medan perang. Mendengar bahwa Hanoi telah mempunyai istri dan tewas karena suaminya, ia pun langsung pergi dan menangis. Lalu ia bertemu dengan Axios. Lalu Lucilla memberitahu Axios bahwa Hanoi adalah putranya. Dan di hari berikutnya, pertarungan gladiator kedua pun diadakan. Di dalam pertarungan ini, arena dirubah menjadi kolam besar di mana terdapat ikan hiu ganas. Lucius juga diharuskan beradu strategi perang laut melawan pasukan Persia yang sangat tangguh. Ketika pertarungan dimulai, Lucius memimpin para gladiator tersebut agar fokus untuk menghancurkan dayung tersebut. Meskipun pasukan gladiator banyak terbunuh oleh panah pasukan Persia, Lucius tetap mengincar dayung tersebut. Setelah menghancurkan semua dayung kapal Persia ini, lalu Lucius menabrakkan kapalnya ke kapal Persia.
Lalu terjadi pertarungan sangat dekat. Di dalam pertarungan itu Lucius mempunyai strategi untuk mengambil sebuah busur dan segera menembakkan panahnya ke Acacius. Akan tetapi panah tersebut malah meleset di antara Geta dan Caracalla, yang mana itu adalah serangan ke Kaisar. Singkat cerita, pertandingan pun dimenangkan oleh Lucius Macrinus pergi ke rumah Traca untuk menangi hutang. Dan untuk menebusnya Macrinus meminta Traca untuk membocorkan tentang Acacius, di mana Acacius mempunyai rencana untuk menggulingkan Kaisar. Dan di malam harinya saat Acacius hendak menemui Lucilla, dalam perencanaan kudeta tiba-tiba semua pasukan Acacius dibunuh oleh pasukan Kaisar di tengah jalan. Acacius dan Lucilla lalu dibawa ke hadapan Kaisar, di mana Kaisar sudah mengetahui rencana mereka untuk memberontak. Dan terungkaplah bahwa yang membocorkan rencana Acacius adalah Maximus. Dan mengingat Amgrinus memiliki janji kepada Lucius untuk membawakan Acacius ke hadapannya. Amgrinus pun menyarankan Kaisar agar menghukum Acacius dengan cara memasukkan ke dalam pertarungan gladiator melawan Lucius. Sementara itu Lucius terlihat sedang mengobrol dengan Raffi. Dia menunjukkan sebuah ukiran nama-nama gladiator yang telah tewas, namun ada ukiran yang telah dihapus, yaitu bernama Maximus. Meski begitu, nama Maximus masih dikenang oleh kalangan masyarakat atas jasanya mengalahkan Commodus. Raffi membawa ke ruang bawah tanah, di mana di ruangan itu terdapat baju sirah milik Maximus. Di hari berikutnya, hukuman untuk Acacius pun dilakukan. Dalam hukuman itu, Acacius harus bertaruh dengan 4 prajurit tangguh, dan karena Acacius mempunyai pengalaman bertarung, jadi dengan mudah dia mengalahkannya. Setelah mengalahkan 4 prajuritnya, Acacius kemudian dipaksa untuk melawan Lucius. Acacius yang sangat dendam lalu langsung menyerangnya. Tetapi Acacius hanya menangkis-nangkis sambil berkata bahwa ini hanyalah salah paham. Dikarenakan Lucius putra dari Maximus yang merupakan teman dekatnya Acacius pun memilih untuk menyerah. Melihat hal itu, Geta pun memutuskan untuk Lucius mau mengeksekusi Acacius. Namun akhirnya Lucius menolak untuk melakukan hal itu. Namun sang kaisar yang tidak terima atas menolaknya perintah kaisar dan pasukan Praetorian untuk membunuh Acacius menggunakan panah. Setelah membunuh Acacius, lalu Lucius kemudian mengutuk tindakan mereka, dan ia memberitahu ke masyarakat bahwa jika ia dengan mudahnya membunuh pahlawan Roma, maka seharusnya Kaisar harus menerima hukuman, yaitu mati. Mendengar kata-kata itu, akhirnya masyarakat mulai marah kepada Kaisar. Beberapa hari kemudian, Amgrinus menemui Lucius di selnya untuk mempertanyakan mengapa ia memaafkan Acacius. Padahal Amgrinus sudah susah payah untuk memasukkan dia ke arena perang. Lucius pun menjawab bahwa Roma tidak perlu ada tumpah darah lagi, namun Maximus membantahnya kalau Roma tak akan bisa berubah menjadi baik. Maximus juga mengaku kalau dirinya adalah utusan dewa untuk menghancurkan Roma pada 16 tahun yang lalu. Di malam hari Maximus mengunjungi para kaisar, di mana para warga menjadi sangat rusuh dan sangat membantu kaisar. Di sana Geta menghina Caracalla atas penanganannya, dan akhirnya terjadilah perdebatan kakak beradik itu. Setelah berdebat, Maximus menemui Caracalla secara pribadi dan mempunyai keinginan bahwa ia memang mempunyai pendapat yang selalu didengar, tidak seperti ini yang selalu mendengarkan pendapat Geta. Bukannya memberikan nasihat yang baik, malah Maximus menghasut Caracalla untuk menghadapi dengan seorang-seorang diri. Alhasil Caracalla yang telah terhasut pun akhirnya menemui Geta dan akan membunuhnya. Namun karena Caracalla lemah, Amgrinus pun datang dan membantu Caracalla dengan cara membunuhnya. Dan keesokan harinya Lucilla mengunjungi Lucius untuk memberikan cincin peninggalan kakeknya, dan disitulah akhirnya Lucius memeluknya dan mengakui bahwa Lucius adalah ibunya. Di sisi lain, Caracalla mengambil alih tata dan mengumumkan kepada senator bahwa monyet peliharaannya menjadi penasehatnya. Hal ini pun membuat para senator kaget atas ketololan kaisarnya. Tidak cuma itu, Caracalla juga mengangkat Menu menduduki kekuasaan yang lebih tinggi alias setara dengan kaisar. Setelah pengobatan selesai, Maximus kemudian pergi ke sel Lucilla untuk berbicara dengannya, di mana dulunya ia adalah budak Marcus alias ayahnya Lucilla, dan ia juga mengungkapkan kalau dirinya akan mengakhiri garis keturunan Marcus dengan cara menghasut Lucilla untuk dihukum di depan umum. Sementara itu Lucius memanggil Raffi dan memberikan cincin kakeknya kepada Raffi untuk diserahkan kepada jenderal di Ostia agar dia bisa membantu
untuk mengirim pasukannya ke Roma. Melakukan pemberontakan nanti besok tepatnya saat Lucilla akan dieksekusi. Tidak cuma itu, bahwa ia juga akan mengungkapkan bahwa ia juga putra dari Lucilla alias Pangeran Roma, dan akhirnya Raffi dengan segera pergi ke Ostia. Sesampainya di sana, ia langsung memberikan cincin Markus kepada jenderal yang mengungkapkan bahwa Pangeran Lucius membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, di mana hari eksekusi mati Lucilla pun akan dilakukan. Lucilla dan para senator dan para pengikutnya diletakkan di tengah arena. Di mana nantinya Lucius akan melindungi ibunya dari puluhan prajurit kaisar. Saat Lucius disiapkan oleh Vigo, Lucius mulai melakukan perlawanan dan berhasil membunuh Vigo. Setelah itu ia pergi ke ruang bawah tanah untuk memakai baju sirah ayahnya. Lucius kemudian mengumpulkan para gladiator untuk membantunya melawan pasukan kaisar, dan setelah semuanya siap Lucius, ia akan menghadapi puluhan pasukan kaisar. Ketika pertandingan akan dimulai, para gladiator mulai bermunculan, sehingga terjadi pertarungan antara gladiator melawan pasukan kaisar. Di saat itu juga Ameclinus mendapatkan kabar bahwa prajurit di Ostia sedang menuju ke sini dan akan melakukan pemberontakan. Setelah berpikir panjang, Ameclinus pun memerintahkan jenderal prajurit kaisar bernama Yude untuk menghadapi pasukan Ostio di paling depan. Di saat dia melihat dan bertambah kacau, Maginus pun membunuh Caracalla dengan paku. Setelah itu ia menembakkan panah ke arah Lucilla yang membuat Lucilla akhirnya tewas. Melihat ibunya terbunuh, Lucius pun segera mengejar Magranus dengan menaiki kuda. Keduanya berhenti di tengah-tengah antara pasukan Ostia dan pasukan kaisar. Di situ Lucius mulai menyerang Maginus yang menyebabkan keduanya terjatuh dan terjebur di kali. Ketika Lucius terpojok oleh serangan Ameclinus, Lucius lalu teringat kata-kata ibunya dan langsung menyerang baik dengan menggunakan batu. Tidak cuma itu, Lucius juga merebut pedangnya dan memotong lengan Ameclinus sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya. Setelah memenangkan perang, ia kemudian berbicara kepada kedua pasukan dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi bertarung. Alhasil keduanya pun menaruh pedang dan berteriak untuk tidak saling menyerang. Di malam hari di arena, ia berlutut di atas pasir dan berbicara kepada Maximus. Saat itu ia sangat sedih bahwa ia sangat mencintai kedua orang tuanya. Dan film pun berakhir. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk saya semangat membuat video baru. Terima kasih.